Cek. Nih. Tes. Cek 1 2, suara bagaimana? Juga masuk nih. Enggak, belum. Mungkin. Bukan kita sih. Iya. Oke teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memulai kelas online ya untuk bidang perikanan ya. Produk kita mengupas potensi bisnis produk kita, produk NASA di bidang perikanan ya. Seperti kita ketahui kan salah satu produk kita atau bidang dalam produk kita adalah bidang perikanan ya, sehingga kita juga perlu mengetahui, perlu mengupas, perlu menggali bagaimana potensi pengembangan bisnis produk perikanan di Indonesia khususnya. Kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Sekarang sudah ada 66 teman-teman kita ya. Dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Mudah-mudahan bermanfaat acara ini. Baik teman-teman sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap selalu semangat pagi ya. Jumpa lagi dalam program webinar atau training kelas online menggunakan grup Facebook Pertanian Organik NASA ya. Yang grup ini memang khusus dibentuk untuk memberikan edukasi atau sebagai sarana komunikasi kita di dalam rangka pengembangan bisnis NASA tentunya ya, khususnya di bidang produk agro. Kalau di bidang produk kesehatan dan kecantikan kita juga punya grup tersendiri. Baik teman sekalian, langsung saja kita akan memulai materi kita, yaitu mengupas potensi bisnis teknologi NASA ya di bidang perikanan. Nah, karena semua produk kita ya, kita tahu bahwa di NASA ini banyak sekali bidang produk yang kami maksud. Yang pertama ada bidang agrokompleks, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga kecantikan, yang keempat bidang kebutuhan sehari-hari dan inovasi teknologi ya. Nah, di dalam bidang agrokompleks sendiri ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang bidang lain ya. Yang pertama ada bidang pertanian tanaman pangan, ada perkebunan, ada hortikultura atau sayur mayur istilahnya, ada tanaman buah-buahan, ada juga peternakan, ada juga perikanan. Maka semua potensi bisnis produk kita ini harus kita ketahui ya, karena setiap produk itu punya potensi bisnis masing-masing ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya potensi bisnis perikanan ini juga tidak kalah besarnya dibandingkan bidang-bidang yang lain ya. Nah, ini sekilas tentang profil saya. Jadi alhamdulillah saya sudah bergabung di NASA ini sejak NASA berdiri tahun 2002. Sehingga
sudah membersamai NASA sejak tahun 2002 yang lalu. Nah, asal saya sekarang tinggal di Jogja, tapi asalnya dari Magelang, ya. Kemudian pernah sekolah di Kabupaten Temanggung. Kemudian saya pernah belajar di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, ya, di Yogyakarta. Kemudian pernah berkarya selama 4 tahun di sebuah perusahaan tambak udang multinasional di Lampung. Jadi pengalaman di perusahaan tambak udang inilah yang kita bawa untuk berkarya di NASA ini, ya. Karena selain menjalankan kehumasan di NASA secara teknis, saya juga sebagai salah satu TS atau Technical Service di bidang peternakan dan perikanan, ya, bersama Bapak Dimas yang sering live sudah Anda kenal tentunya, ya. Nah, pertama-tama teman-teman sekalian, yang pertama kita akan menjelaskan, ya, tentang jenis-jenis budidaya perikanan, ya. Apa saja sih sebenarnya macam-macam jenis budidaya perikanan itu? Ya, yang pertama adalah perikanan air tawar. Nah, ini berdasarkan jenis kondisi airnya, ya. Karena ada perbedaan antara air yang ada di darat, artinya air yang tidak di laut, ya, dengan di laut. Kalau yang di darat, budidaya air tawar, budidaya perikanan di darat sering disebut perikanan budidaya air tawar, ya. Ada yang menggunakan kolam di tanah atau kolam dengan plastik dengan terpal. Ada juga yang dilakukan di sungai atau di danau, ya, menggunakan sistem karamba jaring apung. Karamba nanti akan kita jelaskan. Karamba itu seperti apa sih, ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah perikanan yang berada atau menggunakan air laut. Nah, ini disebut budidaya perikanan air payo, karena payo ini kan istilahnya tidak terlalu asin tapi juga sudah tidak tawar lagi seperti di darat, ya, maka disebut air payo. Nah, ini budidayanya juga beberapa jenis, ya. Yang pertama ada sistem tambak, ada tambak udang, ada tambak bandeng, ada tambak kerapu dan sebagainya. Kemudian juga ada yang menggunakan karamba jaring apung, sama dengan yang ada di danau, di waduk, di sungai besar dan sebagainya, ya, seperti tadi di air tawar. Nah, ini adalah budidaya air tawar, ya. Pertama menggunakan kolam tanah, ya. Pasti juga teman-teman sudah tahu kan apa saja jenis ikan yang sering dibudidayakan atau banyak dibudidayakan, ya. Ada nila, ada gurame, ada lele, ada bawal, ada ikan mas, dan sebagainya. Selain menggunakan kolam tanah, ada juga yang menggunakan kolam plastik, terpal, atau menggunakan mulsa dan sebagainya. Nah, kalau ini lebih banyak untuk budidaya ikan nila, ikan lele, gurame, dan sebagainya. Nah, jenis budidaya air tawar lain yang selanjutnya adalah menggunakan karamba jaring apung. Jadi di sebuah danau atau sungai yang besar, maka di situ menggunakan jala-jala, ya, yang diberi pelampung, ya, diikat dalam sebuah pelampung sehingga seperti membuat kolam tapi di danau, ya. Kolamnya dibatasi oleh jaring di bawahnya. Nah, ikannya ditebar di situ sehingga tidak bisa lari kemana-mana, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak digunakan atau dilakukan di danau-danau besar, di sungai-sungai besar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sistem air payo, ya.
budidaya air payo ini menggunakan sistem tambak ya. Ada yang sistem modern, artinya budidaya intensif. Ini biasanya dilakukan dalam skala yang kecil, tetapi jumlah ikan atau udang yang dibudidayakan di situ ini jumlahnya banyak atau dengan kepadatan tinggi istilahnya. Ya. Di dalam 1 meter persegi itu bisa berisi lebih dari 100 ekor kalau udang ataupun lebih dari 10 ekor kalau ikan yang lain. Sedangkan yang bukan menggunakan sistem modern itu menggunakan sistem tradisional ya, yang tidak menggunakan sarana-sarana untuk mensuplai oksigen dan sebagainya ya, biasanya menggunakan kincir. Nah, ini disebut sebagai sistem tradisional. Yang banyak dipelihara dengan sistem atau dibudidaya air payo ini adalah udang paling banyak, kemudian bandeng, kemudian juga nila ya gitu. Nah, sekarang kita melihat teman-teman sekalian berapa luas masing-masing sistem budidaya tersebut di Indonesia. Ini nanti kita akan sebagai acuan menghitung potensi bisnis kita di bidang perikanan ya. Nah, berdasarkan data di Badan Pusat Statistik ya, bahwa jumlah atau luas wilayah tambak di Indonesia, artinya tambak ini adalah budidaya air payo di pinggir pantai tadi, sekitar 675.000 hektar di seluruh Indonesia. Ini memang sangat besar sekali karena Indonesia mempunyai panjang pantai ini nomor 2 terbesar di dunia. Panjang pantainya adalah 81.000 km. Ya. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, dengan luas lahan yang sangat panjang pantai yang besar, yang panjang tersebut, maka dimungkinkan bisa tercetak luas tambak seluas 675.000 hektar. Sedangkan untuk kolam air tawar, ya luasnya 150.000 hektar. Kemudian untuk karamba yang menggunakan jaring tadi, di sungai, di danau, di waduk, dan sebagainya, ini menurut data BPS adalah 22.000 hektar. Nah, demikian. Jadi sangat luas sekali teman-teman sekalian. Karena memang budidaya perikanan ini kan bagi kehidupan kita sangat penting ya, sebagai penyedia ikan sebagai salah satu sumber protein hewani ya, dimana ikan atau hasil perikanan ini disebut sebagai penghasil daging putih. Kalau dari ternak ini disebut penghasil daging merah ya. Dan kelebihannya adalah mempunyai nilai gizi yang seimbang dengan protein hewani asal ternak, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah, bisa terjangkau oleh kalangan masyarakat dimanapun ya. Bedanya ya coba kalau kita bandingkan dengan harga daging misalnya teman-teman sekalian. Harga daging sapi ini kan lebih dari 100.000, mungkin 110.000, 120.000. Nah, sedangkan harga ikan misalnya ikan nila mungkin di sekitar kisaran 30.000. Kalau ikan lele lebih murah lagi. Ya, semuanya tentu lebih sesuai dengan tingkat kesulitan budidayanya. Kalau ikan gurame kenapa lebih mahal? Karena tingkat kesulitan membudidayakan gurame lebih sulit, ya, lebih tinggi. Di samping waktu yang diperlukan untuk menghasilkan ikan yang seukuran konsumsi atau bisa dipanen ini, kalau ikan gurame lebih lama karena kecepatan pertumbuhnya memang lambat. Tapi kalau ikan lele, ikan nila yang relatif murah karena memang secara teknis budidayanya lebih singkat, lebih mudah. Ya, begitu teman-teman. Nah, di manakah letak? Nah, ini kalau kita sekarang melihat tambak di potensi tambak di Indonesia.
Ya tentu saja adalah provinsi-provinsi atau pulau-pulau yang mempunyai pantai yang panjang ya, seperti di Sumatera Utara, di Aceh, di Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan sebagainya. Sedangkan di Jawa ya hampir semuanya. Kalau di Jawa ini yang banyak tambaknya masih di pantai utara Jawa ya, karena relatif secara geografis lebih landai, kemudian ombaknya juga tidak terlalu tinggi. Walaupun sekarang di pantai selatan ini mulai berkembang budidaya tambak ya, mulai dari Banyuwangi bergeser ke barat, ke Malang bagian selatan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek. Kalau di Pacitan memang karena geografisnya pantainya curam sehingga jarang, walaupun ada juga di sana. Kemudian ke Gunung Kidul juga jarang karena berbukit-bukit pantainya. Nah, mulai Kabupaten Bantul, Purworejo, Kulon Progo, Purworejo, Kebumen sampai Cilacap, ini sekarang sudah banyak dibuka budidaya tambak ya, baik tambak nila maupun tambak udang di sana. Kalau di Sulawesi, nah ini Sulawesi ini potensinya sangat luar biasa sekali karena eh, tingkat kegemaran konsumsi ikan masyarakat di Pulau Sulawesi ini sangat tinggi ya, sehingga banyak sekali dihasilkan hasil perikanan, otomatis juga banyak sekali kegiatan budidaya di sana di seluruh pulau di Sulawesi ya. Kebetulan kalau kami sendiri pernah mengawal ya selama di NASA ini, kita bisa menyaksikan di Sulawesi Selatan ya, sepanjang pantai barat Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, ini merupakan kawasan pertambakan yang luar biasa besar ya. Kalau di Sulawesi ini banyak dibudidayakan udang maupun bandeng ya. Tapi kalau bandeng di sana disebut ikan bolu ya. Kalau di sini bolu itu roti, kalau di sana bandeng ya. Gitu bedanya. Kalau di Kalimantan pun demikian, banyak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ya. Kalimantan Utara ini bahkan menghasilkan menjadikan sektor perikanan ini sebagai kegiatan ekonomi utamanya ya, karena di seputaran Tarakan ini banyak sekali pulau-pulau kecil yang pulau itu dijadikan tambak udang atau tambak bandeng di sana ya. Sehingga juga sangat besar sekali ya. Nah, kemudian untuk karamba jaring apung, nah ini seperti yang kami sebutkan tadi, ini banyak dilakukan di danau atau waduk-waduk besar ya, Danau Toba, Danau Maninjau. Kalau di Jawa Danau Cirata, kalau kemudian di Bali ada Danau Kintamani, kalau di Kalimantan Selatan ada Danau Riam Kanan dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana potensi pengembangan atau prospek bisnis produk kita di bidang perikanan tersebut berdasarkan potensi budidaya yang kita miliki atau yang ada di Indonesia ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa produk kita di bidang perikanan seperti kami sebutkan tadi ya. Produk kita di bidang perikanan ya ada pupuk tambak organik Nusantara atau pupuk TON. Kemudian yang kedua ada Viterna. Sebenarnya yang inti adalah itu, pupuk TON dan Viterna, tetapi bisa juga dikombinasikan dengan Peusinasa dan Hormoni ya. Mengapa kita ada dua jenis produk? Karena memang di dalam teknis budidaya perikanan ada dua hal yang harus kita kelola. Yang pertama adalah kita mengelola tempat hidupnya ikan, yaitu kolam dan airnya. Yang kedua, kita mengelola ikannya itu sendiri. Nah, maka produk kita pun ada dalam dua jenis tersebut. Untuk mengelola lingkungan tempat hidupnya ikan agar
tempat hidup ikannya itu selalu dalam kondisi yang baik, yang sesuai yang diperlukan oleh ikan maupun udang untuk kehidupannya, ya, sehingga bisa berproses, bertumbuh, berproses sehingga bisa menghasilkan ukuran panen. Nah, kita menggunakan produk pupuk tambak organik Nusantara atau pupuk ton. Ya. Sementara ini pakai ton dulu ya, karena memang produk kita yang satu lagi masih dalam proses perpanjangan izin, yaitu tangguh probiotik. Nah, kemudian yang kedua, kita mengelola ikannya dengan cara menambah kandungan gizi di dalam pakannya. Maka kita menggunakan produk Viterna, atau bisa juga dikombinasikan dengan PUC-Nasa dan Hormolip. Ya. Nah, supaya teman-teman bisa paham, karena salah satu modal untuk mengembangkan produk NASA di bidang perikanan tentu saja adalah product knowledge, atau gampangannya adalah pengetahuan tentang produk. Ini harus teman-teman ketahui ya. Ibaratnya kita mau maju perang, maka kita harus tahu senjata yang kita pakai itu seperti apa ya. Jenisnya apa, namanya apa. Kalau di militer ada namanya M16 atau AK-47 atau SS1 buatan Indonesia. Nah, cara pakainya bagaimana? Ini harus diketahui ya, sehingga senjata ini bisa kita gunakan di dalam maju ke medan perang tersebut. Demikian juga dengan produk NASA yang kita miliki, maka teman-teman harus kuasai ilmu tentang produk tersebut ya. Banyak sumber yang bisa dijadikan referensi teman-teman sekalian ya. Ada, kita punya brosur, ada leaflet, kemudian ada, bisa berkonsultasi langsung dengan konsultan dari bidang perikanan ya. Nah, pada saat ini kita akan sedikit menjelaskan tentang produk perikanan kita ya, khususnya tentang cara aplikasinya. Sehingga kalau teman-teman nanti ditanya, ini cara pakainya bagaimana? Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan ya. Nah, pertama kita akan menjelaskan cara penggunaan produk kita, yaitu pupuk ton, pupuk tambak organik Nusantara. Nah, pemakaiannya ini dalam beberapa tahap budidaya. Yang pertama, pupuk ton ini diberikan atau digunakan pada saat persiapan, yaitu sebelum kolam ini diisi dengan air. Nah, ini khusus di kolam dari tanah. Jadi tanah yang digali atau tanah yang dibuat tanggul tidak ditutupi dengan plastik ataupun mulsa dan sebagainya. Nah, ini perlu pemakaian ton pada saat tahap tersebut. Karena tanah yang terendam dengan air ini lama-kelamaan juga berkurang kesuburannya. Maka perlu dikembalikan kesuburannya dengan pupuk ton ini pada saat persiapan tanah, pada saat sebelum kolam kita diisi air. Caranya sangat mudah sekali. Cukup ton ini dilarutkan di air, kemudian disiramkan secara merata ke dasar kolam atau dasar tambak. Khususnya pada dasar kolam yang tidak bisa kering, ya. Yang di situ mungkin masih ada kubangan-kubangan air yang secara teknis susah dikeluarkan, sehingga masih terdapat sisa air di situ. Nah, disitulah biasanya sebagai timbunan dari sisa budidaya sebelumnya. Ya, setelah dipanen tidak bisa dikeringkan sempurna, maka di situ masih tersimpan bahan-bahan organik sisa budidaya sebelumnya. Nah, ini perlu ton ditekankan di situ. Karena di situ biasanya terkumpul sejumlah senyawa atau zat-zat yang mengandung racun. Ada amonia, ada hidrogen sulfida. Nah, dengan pemberian ton di situ, ini secara teknis bisa menetralkan
zat-zat beracun tadi, ya, sehingga tidak akan membahayakan ikan yang kita tebarkan pada budidaya selanjutnya, gitu. Berapa dosisnya? Ini kita pakai dosis minimum saja. Dosisnya adalah pada saat persiapan ini adalah 1,5 kg ton, ya, 1,5 kg tonnya. Kalau menggunakan ton K ya 3 botol salah ini jam 6 botol, ya, 6 botol ton K per hektar. Kalau yang menggunakan ton B kita ambil separuhnya, yaitu 1,5 kg per hektar. Nah, nanti menyesuaikan berapa tonnya yang diberikan tergantung dari luas lahan yang digunakan atau yang dibudidayakan. Nah, jadi ini yang pertama adalah pada saat persiapan, khusus pada kolam tanah. Kalau kolamnya dari terpal, kolamnya dari plastik, maka tidak perlu aplikasi itu, ya, karena sisa budidaya itu bisa dikeringkan, bisa dikeluarkan semuanya. Pada kolam yang menggunakan bak dari semen misalnya, maka tidak perlu, ya, karena semuanya sisa budidaya dari sebelumnya bisa dikeluarkan, ya, sehingga tidak perlu. Nah, pemakaian yang kedua adalah pemakaian selama budidaya berlangsung. Artinya setelah kolam ini kita isi air, kita masukin bibit baru, nah itu selama proses budidaya dari awal sampai akhir nanti, ini juga perlu secara rutin kita berikan perlakuan ton. Caranya tetap sama, dilarutkan dulu di air, nanti kemudian disiramkan ke air kolam atau air tambak, ya. Dosisnya berapa? Dosis minimumnya ini adalah 0,5 kg per hektar atau 2 botol ton K, ya. Paling lama setengah bulan sekali atau 15 hari sekali. Akan lebih bagus lagi kalau dosisnya, tentu ini juga memperhatikan skala budidayanya. Kalau skala tradisional perseorangan misalnya, ya biasanya akan memilih dosis minimum ini, yaitu 0,5 kg atau 2 botol ton K per hektar 15 hari sekali. Tapi kalau lebih intensif, mempunyai kemampuan modal budidaya yang lebih tinggi, bisa menggunakan dosis optimal, yaitu 1 kg 15 hari sekali, ya. Atau 1,5 kg atau 2 botol ton K tapi 1 minggu sekali. Ini akan lebih bagus lagi, ya, gitu. Nah, ini dilakukan selama proses budidaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa ikan-ikan budidaya yang banyak dibudidayakan, ada udang, ada bandeng, ada nila, ada lele, ikan mas, ikan bawal, dan sebagainya. Ini berkisar sekitar 3, 4, 5 bulan, ya. Mulai dari tebar, dari pembibitan, sampai kemudian mencapai ukuran konsumsi, ini rata-rata 3 sampai 5 bulan. Ya. Maka nanti dikalikan saja berapa jumlah produk NASA yang digunakan atau ton yang diperlukan dari awal sampai akhir, ya, begitu. Nah, apa fungsinya ton tersebut? Nah, fungsinya berdasarkan kandungan yang ada di dalamnya. Ya, jadi di dalam pupuk ton ini ada kandungan-kandungan bermacam-macam, ya, sebagai salah satu sebagai penyusun dari ton ini. Yang pertama adalah kandungan mineral-mineral. Ya, ini fungsinya untuk menyuburkan plankton atau pakan alami. Plankton ini adalah hewan atau tumbuhan yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Ini fungsinya sebagai makanan alami, khususnya ikan pada waktu masih kecil, ya. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang ideal, artinya air ini dalam kondisi yang selalu baik, tidak mengandung gas-gas atau zat-zat yang berbahaya, yang beracun bagi ikan atau udang. Kemudian menciptakan keseimbangan lingkungan atau ekosistem. Ya, ini fungsi mineral-mineral. Yang kedua adalah kandungan asam humat.
asam humat ini disebut asam organik, ya, atau zat-zat yang memang ada di alam ini yang bermanfaat untuk menjaga kesuburan. Ya, ini fungsinya mengikat racun, mengikat bahan-bahan pencemar, ya, ada dari misalnya ada pencemaran dari pabrik yang mengandung logam berat, atau pencemaran dari rumah tangga yang mengandung sabun, mengandung deterjen, ya, dan sebagainya. Ini bisa dinetralkan dengan asam humat yang ada di dalam pupuk ton. Kemudian kalau selesai budidaya nanti, ya masih tersisa gas-gas yang berbahaya, yang beracun, salah satunya gas amonia tadi, maka dengan pemberian pupuk dengan asam humat ini yang ada di dalam pupuk kita ton, ini bisa menetralkan. Ya, seperti itu. Jadi sangat penting sekali teman-teman sekalian. Nah, ini salah satu contoh kolam yang menggunakan ton, ya. Jadi warna airnya bagus, kemudian lumpurnya tidak berwarna hitam tapi berwarna kecoklatan. Ya, seperti itu. Biasanya kalau yang tidak menggunakan ton, lumpurnya berwarna kehitam-hitaman, ya. Karena di situ banyak timbunan amonia yang tinggi, gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah kita kelola tempat hidupnya ikan, maka kita perhatikan hal yang lain, yaitu ikannya sendiri itu bagaimana. Kalau secara teknis, ya pasti yang pertama harus memilih bibit yang berkualitas baik, ya. Kalau bibit ini memang di luar bidang kita, karena itu sesuatu yang bersifat genetik atau keturunan. Nah, ini biasanya kita ditentukan oleh pemilihan indukan atau orang tua dari bibit itu. Nah, biasanya ini para pembibit pantu sudah bisa memilih indukan-indukan yang baik sehingga bisa menghasilkan bibit yang berkualitas. Nah, yang bisa kita kelola dengan produk kita adalah konsumsinya atau pakannya. Ya, dimana kita memberikan tambahan gizi ke dalam pakan. Jadi ikan sudah diberi makanan pokoknya, yaitu berupa pakan yang berbentuk pelet atau butiran-butiran kecil dari perusahaan-perusahaan pembuat pakan. Nah, kita tambahi gizinya yang ada di dalam pakan itu dengan produk kita, yaitu Fiterna. Ya, secara pokok adalah dengan Fiterna. Walaupun nanti bisa ditambahkan atau dikombinasikan juga dengan peusinasa dan hormonik, ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sangat mudah sekali, yaitu dicampur dengan pakan pelet atau pakan dari pabrik tersebut. Jadi kita istilahnya menitipkan, ya, filternya kita titipkan di butiran-butiran pakan dari pabrik itu sehingga nanti bisa dikonsumsi dan masuk ke tubuh ikan, saluran pencernaan ikan, seperti itu, ya. Berapa dosisnya? Yaitu setiap satu tutup botol Fiterna ini bisa digunakan untuk mencampur ke dalam 2 atau sampai 3 kilo pakan, ya. Dari satu tutup botol Fiterna dicampur bisa digunakan untuk mencampur dengan sampai 2 sampai 3 kilo pakan. Kalau mau 1 kilo juga bagus, lebih bagus lagi tentunya. Kalau 4-5 kilo bagaimana? Ya bisa saja, tapi tentu manfaatnya akan berkurang, ya. Bukan berkurang, tapi tidak signifikan, tidak nyata, ya, jika dibandingkan dengan dicampur dengan 2 sampai 3 kilo pakan. Nah, supaya bisa merata, maka satu tutup botol Fiterna tadi bisa dicampur dengan sejumlah air, ada mungkin setengah liter sampai 1 liter. Ya, sehingga bisa digunakan untuk mencampur sampai 2 sampai 3 kilo pakan. Kalau pakannya misalnya belum ada 2 atau 3 kilo, maka sisa larutan tadi bisa digunakan untuk pemberian pakan berikutnya. Ya, jadi jangan khawatir, larutan yang kita buat satu tutup ditambah 1 liter. Kalau pakan yang kita berikan kok belum ada 2 sampai 3 kilo pakan, misalnya baru setengah kilo, ya, cukup dicampurkan dengan setengah kilo tadi. Sisa larutannya bisa digunakan untuk pemberian pakan berikutnya, ya, seperti itu. Jadi tidak perlu dibuang atau tidak perlu
membuat larutan baru dan sebagainya. Gitu. Ini dosis atau cara aplikasi Fiternanya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya, gambarnya. Ya, jadi Fiterna dicampurkan dalam air, kemudian disiramkan atau disemprotkan ke dalam pakan. Ya. Kalau lebih merata bisa disemprotkan dengan pakan, ya, sehingga nanti bisa diaduk merata. Kemudian setelah diaduk merata, didiamkan dulu kurang lebih 10-15 menit, baru diberikan. Dan pencampuran ini sebaiknya atau kita anjurkan pada pakan yang mau diberikan pada saat itu. Walaupun misalnya satu hari ini kan pemberian pakannya bisa 2-3 kali atau bahkan 4 kali. Maka yang mau diberikan saja pada saat jam tertentu itu yang kita campur dulu. Ya. Nanti pemberian waktu siang hari mencampur lagi, ya, membasahi lagi dengan larutan Fiterna tadi. Ya, tidak dianjurkan sehari misalnya pakannya 5 kilo, pagi hari langsung disiram, dicampurkan, pakannya langsung dibasahi sejumlah 5 kilo dengan larutan Fiterna. Ini tidak kita anjurkan. Karena pakan yang basah ini yang pertama secara fisik bisa hancur, ya. Yang kedua bisa tumbuh jamur kalau tidak hati-hati. Tapi bukan masalah dengan Fiternanya, tapi karena basahnya tadi, ya, pakan yang basah akan mudah hancur. Nah, kalau pakan hancur nanti ketika ditabur di kolam, belum sempat dimakan oleh ikan dia sudah hancur dulu, maka tidak efektif nanti pemberian pakannya, ya, gitu teman-teman. Ya, jadi pakan ini sangat penting teman-teman sekalian karena dia sebagai sumber gizi, ya. Sumber gizi ini sebagai penentu pertumbuhan ikan, ya. Sehingga kalau walaupun bibitnya sudah bagus, kolamnya sudah bagus, kalau gizinya kurang, ya pertumbuhannya juga tidak akan maksimal. Ya, sehingga budidaya nanti menjadi tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, ya seperti itu. Karena budidaya ikan ini adalah mendapatkan daging, sehingga prinsipnya kita harus membuat ikan atau udang ini doyan makan cepat besar, ya prinsipnya seperti itu. Nah, manfaatnya seperti apa produk kita itu? Manfaatnya seperti juga produk agro yang lain, yaitu memenuhi aspek K3, kualitas dan kesehatan, ya. Seperti juga produk kita di pupuk dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca ini di brosur, di leaflet dan sebagainya, ya. Kenapa kok kita memenuhi aspek kualitas kesehatan tersebut, ya, seperti itu. Ini beberapa contoh ikan yang menggunakan produk NASA, di mana dia akan tumbuh dagingnya secara optimal karena protein zat gizi berupa protein yang ada di Fiterna maupun akan dipakan ini nanti akan dikonversi ini bahasa gampangnya apa ya, dirubah, ya, ke dalam daging yang ada di tubuh ikan, ya, sehingga produk ikan-ikan yang menggunakan produk kita terbukti di lapangan pertumbuhannya dagingnya cepat, optimal, sehingga nanti ketika panen dia mempunyai daging yang tebal, ya. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri kalau sudah ada ikan yang menggunakan produk NASA, nanti bisa teman-teman lihat bahwa dagingnya lebih tebal, lebih padat. Nah, tidak seperti daging ikan yang tidak menggunakan produk kita. Tentunya jika kita analisa secara nutrisi, ini bisa jadi lebih tinggi nilai gizinya, ya, karena kita pernah melakukan analisa nutrisi atau analisa gizi daging ternak yang menggunakan produk NASA, ya, pada ayam pedaging ini terdapat perbedaan protein hampir 2% dibandingkan dengan daging ikan, daging ayam yang tidak menggunakan produk kita, ya.
Nah, tapi kita memang belum pernah melakukan di daging ikan, tapi kalau kita melihat secara fisiknya, ini kami optimis bahwa nilai nutrisinya pun akan lebih tinggi dibandingkan daging ikan yang tidak menggunakan produk NASA. Begitu, teman-teman. Nah, tadi adalah pengetahuan kita tentang produk NASA sebagai modal teman-teman sekalian untuk mengembangkan produk kita di bidang perikanan. Ya. Kalau belum jelas nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya, atau ketika di lapangan akan menemui calon prospek dan sebagainya, ya nanti bisa bertanya dengan kita tim TS dari perusahaan ya, yang insya Allah siap membantu teman-teman sekalian di lapangan. Nah, sekarang kita akan melihat berapa kebutuhan produk NASA untuk satu kali siklus atau satu kali proses budidaya. Biasanya kita sebut sebagai siklus, dan kita menggunakan satuan per hektar, luas lahan per hektar, ya. Supaya lebih mudah, nanti tinggal kita hitung, ya, kita konversi ke dalam luas kolam yang kita hadapi, gitu. Yang pertama adalah pupuk ton. Ini dari awal sampai akhir, ini kita menggunakan dosis minimal, yaitu 1 ton B, ya, atau 3 kg. Dengan penggunaan dosis yang seperti kami sebutkan tadi di depan, ya, ini dosis minimalnya, kita pakai dosis minimalnya adalah 3 kg atau 1 ton B, ya, dari awal sampai akhir. Ya, dengan aplikasi 15 hari sekali tadi, ya, dosisnya setengah kilo. Ini rata-rata adalah 1 ton B atau 3 kg atau 12 ton K, ya. Nah, kita tahu bahwa 1 ton B ini PV-nya adalah berapa? 180 PV. Kalau menggunakan ton K, PV-nya adalah 172 PV. 1 hektar 1 siklus. Kemudian kebutuhan fiternanya berapa? Ini adalah juga menggunakan dosis minimum, yaitu 3 botol. Jadi selama proses budidaya berlangsung, secara rata-rata ya teman-teman sekalian, baik ikan udang maupun ikan apapun, ini rata-rata ya, ini adalah perlu 3 botol Viterna, ya, setara dengan 30 PV satu siklus budidaya. Nah, sekarang kita melihat dengan luas lahan di Indonesia yang dimiliki, baik itu budidaya air tawar maupun air payo, baik itu ditambah kemudian di jenis-jenis pola budidaya yang lain, maka kita sekarang akan melihat berapa potensi bisnis produk kita. Ya. Yang pertama di potensi bidang tambak. Dengan luas lahan 675.000 hektar, kalau kita ambil 1% saja, 1%, ya, atau 1/100 dari semua luas tambak di Indonesia, maka kita akan mendapatkan 6.750 hektar tambak. Ya. Anggap saja yang bisa kita genggam market produk kita di bidang perikanan 1% dari semua potensi tambak di Indonesia. Maka kita akan mendapatkan luas tambak 6.750 hektar. Nah, berapa potensi bisnis produk kita? Yang pertama potensi produk ton. Nah, kita kalikan dengan PV tadi ya, 6.750 dikalikan dengan 180 akan mendapatkan potensi poin berapa? 1.215.000 point value kalau menggunakan ton B. Kalau menggunakan ton K, potensi poinnya adalah 1.161.000 PV per satu kali siklus rata-rata. Ya. Kira-kira 3-4 bulan. Ini hanya kita ambil 1%-nya saja, ya, dari semua luas tambak di Indonesia. Kemudian kalau kolam air tawar berapa?
dengan luas 150.000 hektar, kita ambil 1%-nya, maka akan mendapatkan 1.500 hektar. Nah, kalau menggunakan ton B berapa? 1.500 kali 180 ada 270.000 point value. Kalau menggunakan ton K, ya, kita akan mendapatkan potensi 258.000 PV per satu kali siklus. Dengan siklus sekitar 3 sampai 4 bulan, ya rata-rata, maka dalam 1 tahun bisa terjadi sekitar 3 kali siklus budidaya, ya, sehingga bisa dikalikan sendiri berapa potensi bisnis produk kita dalam 1 tahunnya, ya, dengan perhitungan teknis seperti tadi. Sekali lagi kita hanya mengambil 1% saja, ya, dari semua potensi bidang perikanan, luas lahan bidang perikanan yang ada di Indonesia, ya, seperti tadi. Kemudian kalau Fiterna bagaimana? Ya, potensi ditambah, ya, 675.000 hektar. Dikalikan 1% saja ada 6.750 hektar. Nah, 6.750 kali 3 botol Fiterna atau 30 PV ini akan mendapatkan 202.500 PV, ya, 1 kali siklus. Sedangkan kolam air tawar, ya, dengan luas 150.000 hektar, kita ambil 1% saja, maka akan mendapatkan potensi PV 45.000 PV per 1 kali siklus. Ini kita sudah menggunakan dosis minimum, sudah menggunakan hanya 1% saja, ya. Padahal kita optimis, ya, dengan kualitas produk kita, kemudian juga ketersediaan yang bisa kita sediakan, maka kita optimis bahwa sebenarnya produk kita bisa menguasai, ya, lebih dari 1%, ya. Kalau kita menggunakan dosis optimumnya pun berarti lebih tinggi dari yang sudah kami sebutkan tadi. Karena yang kita sebutkan tadi, kita hanya menggunakan dosis minimum saja. Misalnya ton, ya, cukup 3 kilo atau 1 ton B. Padahal dosis optimum kita 2 ton B, ya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi sangat besar sekali. Nah, teman-teman sekalian, tentu potensi dan manfaat yang akan kita dapatkan tadi, bagaimana supaya kita bisa meraihnya, tentu diperlukan strategi-strategi atau cara-cara tersendiri, ya. Bagaimana cara-caranya? Kalau seperti kita ketahui bahwa sistem atau pola budidaya di Indonesia ada 2 macam, ya. Yang pertama berpola tradisional atau pola perseorangan. Biasanya ini pada budidaya air tawar, ya. Orang memelihara lele 1 orang secara individu. Tentunya strategi kita adalah dengan pendekatan secara individu atau secara personal. Beda halnya kalau pada budidaya air payau, ya. Ini lebih banyak diusahakan oleh perusahaan-perusahaan besar, khususnya pada tambak udang di Indonesia, ya. Kalau tambak bandeng memang juga masih banyak berskala perseorangan, ya. Saya belum menemukan perusahaan besar yang membudidayakan tambak bandeng, tetapi kalau perusahaan-perusahaan besar ini lebih banyak mengupayakan membudidayakan udang skala intensif, ya. Nah, pendekatannya pun tentu berbeda. Kalau berskala perseorangan non perusahaan, ya, tentu pendekatannya adalah pendekatan personal, mendekati pemiliknya, menawarkan dan sebagainya. Kalau ini tentu secara offline-nya seperti itu. Kalau ke perusahaan-perusahaan besar, tentu pendekatannya pun harus secara formal. Bisa menggunakan pendekatan secara personal, kita mendekati atau kita memperkenalkan secara langsung juga bisa, tetapi juga bisa memberikan surat penawaran atau proposal penawaran ke perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, teman-teman tidak perlu bingung, ya, karena
surat penawaran tersebut akan kita buatkan dari kantor. Ya, bentuknya seperti apa nanti sudah kita buat ya, karena di bidang agrokompleks, di bidang pertanian kita sudah punya banyak format surat penawaran atau proposal. Pertanian, perkebunan, ya, peternakan, perikanan kita punya surat bentuk format proposal yang bisa digunakan teman-teman untuk diberikan ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang agrokompleks tersebut. Ada satu lagi potensi sebenarnya teman-teman, jalur yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan produk kita di bidang perikanan, yaitu melalui jalur pemerintah, jalur dinas. Ya, karena dinas-dinas perikanan juga mempunyai anggaran untuk pengadaan sarana produksi, sarana budidaya perikanan. Nah, produk kita pun sangat prospektif untuk dijadikan proyek-proyek bantuan bagi masyarakat, ya, baik itu ton maupun fiternanya. Nah, kita juga bisa menawarkan produk kita ke dinas-dinas perikanan, atau kalau masih ikut bidang pertanian ya ke kantor dinas pertanian bidang perikanan, ya bisa di situ. Suratnya pun nanti kita buatkan. Ya, teman-teman tinggal memberikan alamat ke kami, misalnya dinas pertanian mana, nama kepala dinasnya siapa kalau perlu, kemudian nama teman-teman sekalian yang akan kita cantumkan di dalam surat proposal tersebut. Nah, surat itu nanti kita buatkan, ya begitu. Nah, jadi teman-teman begitu ya. Jadi strateginya berbeda-beda untuk setiap sistem budidaya, ya. Karena pada kenyataannya di Indonesia ada sistem perseorangan atau sistem yang masih diusahakan oleh orang per orang, ada juga yang menggunakan sistem perusahaan besar atau sistem yang sudah menerapkan teknologi tinggi. Nah, itu biasanya pada budidaya udang ya di Indonesia. Nah, tentunya untuk bisa mengembangkan potensi produk perikanan kita, hal yang harus dimiliki adalah pengetahuan tentang produk tadi. Ya. Seperti yang kami sebutkan tadi di depan, bahwa mutlak harus diketahui product knowledge atau ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang produk. Paling tidak teman-teman tahu ton itu isinya apa, fungsinya apa, dan cara pakainya seperti apa. Ya. Minimal itu saja. Peternak itu isinya apa, cara pakainya seperti apa, manfaatnya apa. Nah, paling tidak seperti itu tadi. Ya, 3 hal tadi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal yang lebih kompleks lagi, nah, nanti teman-teman bisa dikonsultasikan dengan kami yang ada di perusahaan yang siap membantu teman-teman sekalian. Yang kedua, paling tidak teman-teman tahu secara teknis budidaya perikanan, ya. Ya secara umum saja, misalnya melihara ikan lele, melihara lele itu berapa lama, kemudian caranya seperti apa, tidak perlu mendetail mungkin ya, tapi cukup secara sekilas-sekilas saja. Setidak-tidaknya sebagai modal teman-teman untuk mengembangkan produk kita tadi. Ya. Kemudian akan lebih bagus lagi kalau teman-teman juga tahu situasi tentang dunia perikanan, misalnya harga komoditas lele, komoditas udang dan sebagainya, karena memang itu juga akan berpengaruh ketika harga komoditas perikanan kita itu lesu atau drop atau murah gampangannya, maka tentu saja serapan atau minat para pembudidaya ikan terhadap produk-produk apapun yang kita tawarkan ini akan berkurang. Ya. Mereka tentu akan berpikir hal yang paling pokok dulu untuk kegiatan budidaya. Misalnya kalau untuk pakan ya cukup, pokoknya adalah bisa membeli pakan dulu. Ya. Tapi kalau ketika harga komoditas perikanan itu naik atau meningkat pada saat-saat tertentu, maka itu mudah kita masukkan penawaran produk-produk kita, ya, karena mereka akan mempunyai modal yang lebih besar, sehingga mereka akan berpikir untuk menambah efisiensi budidaya.
dengan membeli produk-produk selain pakan yang ditawarkan. Nah, makanya situasi bidang perikanan itu juga perlu kita ketahui ya, supaya kita lebih paham medan perang kita itu seperti apa ya, seperti tadi. Nah, materi kita sudah cukup teman-teman sekalian. Kita akan menyapa teman-teman sekalian, masih ada waktu 20 menit ya. Saya akan mencoba menyapa teman-teman, mungkin ada yang sudah bertanya tadi. Tadi ada yang bertanya ya, Pak, pakannya ikan itu apa? Nah, jadi begini teman-teman sekalian ya, mungkin kalau teman-teman putri terutama yang belum familiar dengan dunia perikanan, karena selama ini lebih banyak menggeluti dunia kecantikan, ya, itu sangat wajar sekali. Maka pakan ikan ini biasanya atau secara umum adalah berupa pakan dari pabrik pakan yang bentuknya butiran-butiran kecil. Nah, secara umum sering disebut pakan pelet. Ya. Tapi bukan pelet untuk memikat hati wanita, bukan. Ya, tapi pelet untuk diberikan ke ikan. Ya, bedanya itu ya. Jadi pakan itu sudah dibuat dari pabrik perusahaan pakan yang banyak di Indonesia. Ya, kalau secara merek ya misalnya pabrik dari Pokpan, dari Comfit, dari Cargill, ya, dari Gold Coin, dari Samsung. Di Samsung tidak hanya HP tapi juga ada merek pakan Samsung dari Korea. Ya. Nah, pakan itu sudah didesain, sudah dibuat, sudah dihitung mengandung gizi yang diperlukan oleh ikan untuk tumbuh, untuk berkembang sampai dipanen nanti. Ya. Secara teknis seperti itu. Ya, sehingga pakannya disebut pakan komplit, pakan yang sudah mengandung zat gizi yang diperlukan oleh ikan. Tentunya ketika masih kecil, ya bentuknya pun butiran-butiran kecil. Nah, ini biasanya kandungan proteinnya yang tinggi. Kalau pakan ikan ini sampai 36%. Kemudian makin besar, ukurannya juga lebih besar dari ketika masih kecil tadi. Butirannya juga semakin besar. Nah, secara teknis biasanya diberi nomor. Ada 0, 1, 2, sampai 3. 3 itu ukuran yang paling besar. Nah, kenapa kok terus mungkin ada pertanyaan, itu pakannya kan sudah bergizi Pak, kenapa kok perlu, terus apa fungsinya produk kita Viterna? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa zat gizi yang ada di pakan yang kita berikan kepada ikan ini ternyata tidak bisa semuanya dimanfaatkan, ya, tidak bisa semuanya bisa diserap oleh usus si ikan tersebut yang nanti akan bermanfaat bagi tubuhnya. Tapi juga masih banyak yang terbuang kembali, tidak terdigesti, tidak bisa diterna, tapi akan kembali terbuang. Terbuang ke kolam melalui kotoran yang dibuangnya. Nah, maka fungsi Viterna ini adalah bisa meningkatkan jumlah zat gizi di pakan yang bisa diserap. Nah, gampangnya ambil contoh misalnya begini teman-teman. Ada sebuah pabrik tahu. Pabrik tahu ini biasanya kalau mau membuat 100 kg tahu diperlukan kedelai atau bahan baku 1 ton. Nah, ternyata banyak juga zat di dalam kedelai ini yang terbuang, tidak bisa menjadi tahu. Tapi ketika ditambah dengan sebuah produk tertentu, ternyata bisa meningkatkan jumlah saripati kedelai ini yang bisa dirubah menjadi tahu. Sehingga dari 1 ton bahan baku kedelai ini bisa dihasilkan sampai 200 kilo atau paling tidak 150 kg tahu. Nah, fungsi Viterna seperti itu. Ada sejumlah zat gizi di pakan yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Setelah ditambah dengan Viterna, ini jumlah zat gizi yang bisa diserap ini meningkat, sehingga yang terbuang menjadi lebih sedikit. Ini sudah kita lakukan pengujian teman-teman sekalian. Ya, jadi tidak asal ngomong saja. Kita sudah melakukan analisa laboratorium.
Tapi memang pada ternak, karena kalau pada ikan kita agak kesulitan teknis ya. Kita teliti pada ayam pedaging ya, yang kami sebutkan tadi ya, hasil panennya, dagingnya kita analisa, proteinnya meningkat. Setelah kita panen ya, kita lakukan juga analisa pada apa? Pada kotoran ayamnya. Ya, jadi luar biasa sekali. Kebetulan saya sendiri dulu, karena saya masih di bidang peternakan, saya sendiri, belum ada Pak Dimas, belum ada Pak Happy dulu. Jadi setelah panen ya, kita koleksi kotorannya. Ya, karena saya orang peternakan, kalau dengan kotoran ternak sudah familiar teman-teman. Mungkin kalau teman-teman berada di kandang ternak akan menutup hidung. Tapi kalau seperti kami orang-orang peternakan, kita sudah terbiasa makan siang di kandang sapi. Ya gitu. Nah, kita koleksi kotorannya, kita ambil kotorannya, kita bawa ke laboratorium. Ternyata kita analisakan kadar atau gas amoniaknya itu lebih sedikit daripada ternak yang tidak pakai veternak. Padahal kita ketahui bahwa gas amoniak atau senyawa amoniak ini berasal dari zat protein yang ada di pakan. Berarti bisa disimpulkan bahwa jumlah protein di pakan yang bisa diserap oleh tubuh ini meningkat dengan penggunaan produk veternak. Buktinya lagi apa? Kadar dagingnya, proteinnya meningkat. Ya, jadi pas, yang dibuang lebih sedikit, yang diambil lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya veternak itu di samping menambah kandungan gizi di pakan, juga meningkatkan jumlah gizi di pakan yang bisa diserap oleh ikan, oleh ternak. Sehingga bisa menghasilkan daging yang lebih baik, pertumbuhan pun lebih cepat. Ya, mekanismenya seperti itu, ya teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau ditanya agak mendetail, misalnya ini fungsinya veternak apa, paling tidak teman-teman bisa sedikit menjelaskan tadi. Ya. Di samping menambah zat gizi di pakan, juga meningkatkan penyerapan gizi pakan, ya, yang ada di pakan itu sehingga yang terbuang menjadi lebih sedikit. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Kemudian wah ini ada pertanyaan dari teman kita ya. Ini sedikit keluar dari topiknya. Jadi di tempat saya ada peternakan jangkrik ya. Apakah feedernya juga bisa diberikan? Pada prinsipnya bisa ya. Jadi feedernya itu adalah sudah dalam bentuk siap diserap oleh makhluk hidup. Ya, jadi diberikan ke makhluk hidup apapun, insya Allah akan bermanfaat. Baik ternak, ikan, bahkan ya sebenarnya secara teknis kita konsumsi pun insya Allah akan bermanfaat secara teknis. Tapi memang tidak kita anjurkan ya, karena bahan bakunya kita tahu dari bahan-bahan yang tidak elok, tidak layak dikonsumsi manusia. Seperti itu. Dari Bu Marni Sumedang ya. Ya, apakah ada grup tersendiri untuk bertanya tentang veternak? Nah, sementara memang belum, tapi nanti Ibu bisa bertanya secara langsung ya. Nanti akan kita ketikkan nomor konsultan kita ya. Ada pertanyaan dari Ibu Nur Halimah Masyana. Pak, kalau budidayanya di ember besar ya, ini pasti budidaya ikan budidember yang sekarang lagi ngetren ya di musim corona ini ya, namanya budidember, budidaya ikan dalam ember. Apakah perlu airnya dikuras ya? Kita menyesuaikan ya. Jadi penggantian air ini nanti menyesuaikan.
menyesuaikan dengan kondisi airnya. Kalau memang kondisi airnya tidak perlu diganti, ya tidak perlu diganti ya. Kemudian sering ditanyakan juga, yang sering masuk ke pertanyaan ke kami, kalau budidaya karamba, nah yang kami sebutkan tadi. Nah, kalau budidaya sistem karamba, apakah perlu ton? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi karena karamba ini budidaya di perairan yang berskala luas, apakah di laut, apakah di sungai, apakah di danau atau waduk, maka memang ton tidak perlu diberikan. Bukan berarti ton ini tidak cocok atau tidak bermanfaat, tetapi seperti istilah pepatahnya, kita memberi garam di air laut ya, karena perairannya sangat luas, sedangkan ton yang kita berikan sedikit ya, sehingga manfaatnya tidak terasa ya, seperti itu. Maka yang bisa digunakan produk kita pada budidaya sistem karamba seperti ini yaitu hanya produk veterina kita untuk dicampur di pakan ya. Kemudian juga pada sistem air mengalir ya, atau istilahnya perikanan sistem air deras. Ini banyak dibudidayakan di Jawa Barat ya, pada ikan mas. Nah, maka ton pun tidak perlu diberikan. Bukan berarti tidak bermanfaat, tapi karena airnya ini mengalir terus, berganti terus menerus, maka kalaupun diberikan ton nanti akan lari, akan keluar bersama dengan air yang keluar tadi di saluran pembuangan ya. Jadi pemakaian produk kita memang menyesuaikan dengan tipe atau pola budidaya yang dilakukan seperti itu. Nah, ini ada menarik teman-teman. Makanya pengetahuan tentang produk ini perlu teman-teman kuasai ya, sehingga saya sangat menghargai pertanyaan ini, berarti ini sebenarnya yang jujur ya. Ibu Elva Nasa ini menanya, Pak, kalau untuk ayam gimana mengaplikasikan ton sama veterina? Nah, ini kan jadi pupuk ton kok dipakai di ayam. Nah, ini kan tidak tepat itu ya. Jadi ton ini dipakai di kolam ya. Kalau veterinanya bisa, karena veterina ini bisa berguna untuk semua makhluk hidup. Kalau pada ayam, veterina ini dicampur pada air minumnya. Dosisnya 1 tutup botol per 10 liter air minum. Ya, setiap 10 liter air minum kita berikan 1 tutup. Kalau air minumnya 100 liter berarti 10 tutup. Ya, tinggal dihitung saja perbandingannya, 1 tutup botol per 10 liter air minum diberikan pada air minum yang malam hari. Kalau memang itu hanya mau sekali pemberian per hari, ini diberikan pada yang malam hari, karena malam hari ini ayam mengkonsumsi pakan, mengkonsumsi minum sebentar lagi tidur, sehingga akan lebih banyak yang akan dirubah menjadi pembentukan daging ya. Kalau siang kan dipakai untuk aktivitas ya. Berdasarkan penelitian kita, jika hanya mau memakai sekali saja 1 hari, maka pada ayam pedaging dianjurkan pemakaian pada air minum yang malam hari ya, seperti itu. Ada pertanyaan dari Ibu Erna ya. Gimana ini? Kalau menggunakan 3 produk, bagaimana cara pemakaiannya? Oh ya, mohon maaf saya kelewatan. Jika kita mau menggunakan 3 produk untuk campuran pakan, yaitu veterina, POC Nasa, dan hormonik, cara makainya bagaimana? Cara makainya ketiganya dioplos menjadi 1. Perbandingannya 1 botol veterina
1 botol POC NASA, dan 1 tutup botol Harmonic dioplos menjadi 1. Mungkin kita bisa menggunakan tempat bekas air mineral yang besar, sehingga bisa digunakan untuk mencampur ketiga produk tadi ya. Apakah tidak bisa kalau memberikan satu sedikit-sedikit Pak? Sebenarnya bisa saja, tapi tentu akan lebih repot. Maka sebaiknya ya dioplos dulu. 1 botol Viterna, 1 botol POC NASA, dan 1 tutup botol Harmonic saja. Ya, dioplos menjadi 1. Nah, nanti diberikan ke ikan dengan cara seperti tadi. Ambil 1 tutup botol oplosan tadi, ditambah setengah liter air atau 1 liter air untuk mencampur ke dalam 2-3 kg pakan seperti tadi ya. Jadi bedanya hanya dioplos dulu, sama kalau menggunakan 1 produk saja berarti tidak dioplos. Tapi kalau dosis dan cara pakainya tetap sama ya, Bu. Untuk ini Bu Marni dari Sumedang. Selamat siang Bu Marni. Wah, Sumedang ini memang daerah ayam petelur. Kalau untuk ayam petelur bagaimana Pak cara pakainya? Nah, jadi karena ayam petelur ini, nah begini, produk kita ini akan bermanfaat merubah protein pakan ke protein yang ada di dalam tubuh ternak atau ikan. Nah, protein yang mudah terbentuk di dalam tubuh ternak atau ikan ini dalam bentuk daging. Padahal kalau ayam petelur yang diambil bukan dagingnya, tapi telurnya. Sapi perah yang diambil bukan dagingnya, tapi air susunya. Ya. Maka bagaimana jika diberikan setiap hari? Apakah tidak menjadi gemuk? Nah, anjuran kita memang pada ayam petelur, bebek petelur, telur burung puyuh, sapi perah ini tidak diberikan setiap hari, tapi diberikan 3 hari sekali saja ya. Karena berdasarkan data kita di lapangan, pada pemberian yang dilakukan setiap hari, ayamnya jadi gemuk, sapinya jadi gemuk, bebeknya jadi gemuk, tapi telurnya berkurang ya, seperti itu. Maka padahal ayam petelur kan diambil telurnya, bukan diambil dagingnya. Maka pemberiannya cukup 3 hari sekali saja. Tapi dosisnya sama. 1 tutup per 10 liter air minum. Ya, gitu. Pertanyaan dari Bu Darmiati. Mungkin beliau dari Kalimantan Timur. Karena bertanya tentang tambak di Kaltim. Bagaimana Pak cara pemakaian Viterna, POC NASA pada budidaya ikan yang tidak diberi pakan? Nah, memang pada budidaya sistem tradisional seperti khususnya budidaya bandeng ya, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, ini sistemnya tradisional. Tambaknya luas sekali tapi ikannya sedikit yang kita tebarkan. Memang dengan sistem seperti itu, mereka atau pemilik lahan tersebut tidak perlu memberi pakan karena sudah tercukupi oleh pakan alami yang ada di tambak tersebut. Karena sangat luasnya. Ya. Ketika kami dulu jalan-jalan mendampingi Mitra NASA di Kalimantan Utara, dulu masih Kaltim, yaitu di sekitar Pulau Tarahan. Nah, karena di sana itu merupakan banyak pulau kecil-kecil, di tengahnya dijadikan tambak, jadi kerowak di bagian tengahnya. Tambaknya bisa ada yang 7 hektar, ada 10 hektar, ada minimal ya 2 hektar. Tapi jumlah ikannya sedikit, jumlah udangnya yang ditebarkan sedikit. Maka dengan sistem seperti itu tidak perlu diberi pakan karena sudah bisa tercukupi dari pakan alami. Lalu produk kita apa yang bisa dipakai di situ? Yang pertama, kita perlu memupuk pakan alaminya yaitu dengan ton. Nah, kalau ton tetap diperlukan Bu. Jadi pada budidaya ikan yang tidak diberi pakan, maka kita tetap bisa
masuk produk kita, yaitu produk Vitaton. Ya, fungsinya akan bisa memupuk, menyuburkan pakan alami, ya, sehingga nanti ikan ataupun udang akan mendapatkan pakan alami yang lebih tinggi. Insya Allah pertumbuhannya juga akan lebih baik dari yang tidak menggunakan, ya, seperti itu. Tapi kalau Viterna PU Senasa ya memang tidak bisa kita aplikasikan di situ karena tidak ada yang, karena memang tidak diberi pakan, ya, seperti itu vitamin. Kemudian pertanyaan dari Bu Mira, Pak, ada yang bilang, nah, oh iya, jadi begini teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, makanya pengetahuan tentang produk itu sangat penting. Posisi produk kita itu sebagai apa, ya? Kita tidak boleh, ya, karena terlalu yakin dengan produk kita sehingga kita seolah-olah produk kita itu bisa mengatasi semua problem di bidang peternakan perikanan, ya. Misalnya ada ternak, ada ikan yang sakit, lalu kita bilang, wah, pakai Viterna beres Pak, bisa sembuh. Nah, hal semacam itu tidak tepat, ya, karena produk kita itu bukan sebagai obat fungsinya. Posisinya bukan sebagai obat, ya, baik itu yang ton maupun Viterna, ya. Tetapi produk kita memang bisa berperan mendukung kesehatan ikan ataupun ternak. Dengan cara apa? Dengan cara menambah jumlah gizi yang dikonsumsinya. Seperti kita lah ibaratnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, ini tentu kita punya daya tahan tubuh yang lebih kuat. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah terkena penyakit, tentu saja dengan makanan yang bergizi saja tidak cukup. Kita perlu mengkonsumsi obat yang sesuai. Demikian juga dengan ternak maupun ikan, ya. Jika sudah terkena penyakit, maka tetap harus diobati sesuai dengan penyakitnya masing-masing, ya. Lalu di mana produk kita, ya? Fungsinya untuk mencegah. Ya, jika sudah digunakan sejak awal dari ton misalnya sejak proses persiapan budidaya, kemudian Viterna diberikan setiap saat memberikan pakan, insya Allah daya tahan tubuhnya meningkat, ya, sehingga bisa menurunkan angka kematian, ya, seperti itu. Tapi kalau sudah kena penyakit tertentu, kalau misalnya pada lele ini yang banyak menyerang pada saat awal budidaya, ya, biasanya lele terkena jamur, terkena bakteri dan sebagainya yang ditandai dengan berdiri di kolam di permukaan. Nah, ini memang perlu diberi obat-obatan yang sesuai, ya. Obat yang sangat mudah, murah, meriah ya didapat untuk lele yang gejalanya berdiri seperti ini adalah dengan garam, ya. Garam yang murah, garam yang krosok istilahnya, yang belum diberi substitut itu, ya, yang murah, bisa dilarutkan, membuat larutan garam nanti disiramkan, ya, seperti itu. Jadi inilah maka pentingnya pengetahuan tentang produk, bahwa posisi produk kita kalau pupuk ton ini adalah sebagai pembentuk lingkungan yang baik. Kalau Viterna, Peusinasa atau hormonik atau Viterna saja sebagai penambah gizi, ya, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Tapi bukan sebagai obat, ya. Kalau sudah kena penyakit tetap harus diobati tersendiri dengan obat yang sesuai, ya, gitu. Baik teman-teman sekalian, oke teman-teman sekalian,
Demikian materi kita tentang potensi produk NASA di bidang perikanan. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kami sampaikan tadi, dan tentunya harapan kita adalah bahwa semua potensi produk kita bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan ya, karena setiap produk kita mempunyai potensinya masing-masing. Untuk konsultasi ya, kita punya 2 konsultan di bidang perikanan, baik saya sendiri, nama saya Pak Hakim ya. Lupa tadi saya belum mengenalkan, tapi namanya sudah saya tulis tadi di sana ya. Ini nomornya 0811 279 2001 ya. Di lembaran nomor-nomor konsultasi itu sudah ada ya. Kalau di situ memang tertulis Humas gitu. Ya, yang berakhir 2001. Tapi juga secara teknis saya masih mendukung di bidang perikanan peternakan. Kemudian satu lagi yaitu Pak Dimas di 0811 279 2004 ya. Jadi kalau saya 2001, kalau Pak Dimas 2004 akhirnya. 0811 279 2004 Pak Dimas ya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Di masa pandemi ini jangan sampai kita kalah dengan situasi ya, karena situasi yang terjadi di sekitar kita itu situasi yang tidak bisa kita kelola, di luar kontrol kemampuan kita. Yang bisa kita kelola adalah bagaimana cara kita mensikapinya ya. Karena itu yang ada di dalam genggaman kita. Kalau dalam situasi corona ini kita menjadi patah semangat, kita akan tidak optimis dan sebagainya, maka hasil akhirnya pun akan seperti itu. Tapi di situasi seperti ini kita malah terlecut semangatnya untuk tetap survive, untuk tetap fight di bisnis NASA ya. Insya Allah hasilnya pun akan lebih cemerlang daripada jika kita banyak pesimisnya, banyak berpikir negatifnya dan sebagainya ya. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah join di acara ini, dan nantikan program-program training online selanjutnya di grup pertanian organik NASA ini bersama teman-teman dan bidang-bidang lain ya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap selalu semangat pagi.